Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfal Malik Gibran dengan NPM 247820005. Oke, pada video hands-on kali ini kita akan masuk lab season 5 untuk mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu Data and Future Thinking. Topiknya Data Understanding and Future Exploration. Oke, di sini kita masuk ke lab season 5. Di sini ada capaian, perangkat dan bahan, deskripsi, lalu yang lainnya sampai akhir. Kita baca dulu satu persatu untuk capaian pembelajaran. Yang pertama itu kita akan memahami struktur dan representasi dataset nyata. Lalu kita melakukan pre-processing sederhana pada data, mengidentifikasi fitur yang relevan terhadap suatu permasalahan, lalu menemukan pola dan hubungan antar variabel dalam data. Dan yang terakhir, menjelaskan keterbatasan pendekatan berbasis aturan atau rule-based. Ini adalah capaian pembelajaran yang kelima. Nah, kita lanjut ke perangkat dan bahannya. Jadi pada lab session ini, mahasiswa kita akan menggunakan perangkat dan bahan berikut. Yang pertama, Python versi 3 titik berapa, lalu menggunakan Google Colab, lalu kita menggunakan library Pandas NumPy, lalu dataset menggunakan Almonds Clean. Kita buka dulu untuk datasetnya, nanti akan kita download. Kemarin sudah kita download ya, downloadnya di sini, download dataset szip ini. Oke. Lalu di sini ada deskripsi praktikumnya. Oke, pada pertemuan sebelumnya, mahasiswa telah mempelajari berbagai teknik pencarian untuk menemukan solusi dalam suatu permasalahan dengan asumsi bahwa aturan dan struktur masalah telah diketahui. Namun, pada banyak kasus nyata, hubungan antar variabel tidak diketahui secara eksplisit dan tidak dapat dipresentasikan dalam bentuk aturan sederhana. Pada praktikum ini, mahasiswa akan menganalisis dataset transaksi untuk memahami pola perilaku pelanggan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pembatalan pesanan. Jadi di sini sudah ada deskripsinya ya. Fokus utama praktikum kita adalah pada pemahaman data dan eksplorasi fitur, bukan pada pembangunan model. Jadi kita juga akan mendemonstrasikan pengerjaan lab season 5 juga. Jadi data and future thinking itu kita akan memahami topiknya perilaku pelanggan dari data transaksi itu ya, dari dataset tadi. Oke, kita langsung saja mulai ke langkah pertama ya. Di sini ada ketentuan praktikumnya. Kita dilarang menggunakan algoritma machine learning, dilarang menggunakan library seperti sklearn. Lalu kita harus menganalisis arus basis data. Oke, setiap kesimpulan juga harus didukung oleh hasil analisis tabel atau angka. Nah, langsung saja. Di sini kita sudah ada. Ini kita hapus saja dulu. Oke. Nah, di sini kita tadi kan disuruh untuk menggunakan library-nya, Python-nya versi 3 titik berapa gitu ya. Kita sudah menggunakan versi itu.
Lalu kita menggunakan Google Colab. Ini adalah Google Colab. Lalu library-nya kita menggunakan ini ya, Pandas dan NumPy. Oke. Nanti kita akan running dan kita akan melihat versi dari library ini. Oke, langsung saja kita ke praktikum yang pertama, data understanding. Yang pertama kita load dataset menggunakan library Pandas. Langsung kita running saja. Nah, di sini outputnya sudah keluar. Library berhasil diimport. Versi Pandasnya itu adalah 2.2.2. Versi NumPy-nya 2.0.2. Nah, untuk A kita sudah load dataset menggunakan library Pandas. Oh, belum ya. Kita akan load dataset dulu. Kita lihat nih datasetnya. Pertama itu kan kita di ini ya, kita download dulu ya di sini. Kita download. Nanti waktu di Oke, kita open file. Nah, kita ekstrak dulu. Nah, ini nanti kita ekstrak. Nah, ini adalah datasetnya. Sekitar ada 20.000 dataset di sini yang akan kita analisis dan kita bagi nanti. Kita lihat apa saja isinya. Kita lanjutkan dulu. Setelah kita download datasetnya, kita harus upload dulu di sini. Upload to session storage. Nah, yang ini kita upload. Kita upload. Jika sudah ada di sini, udah tampil, baru kita bisa load datasetnya. Kalau belum ada datasetnya, biasa error. Nah, langsung saja kita load datasetnya. Oke, dataset berhasil dimuat ya. Berarti dia aman nih, nggak ada error. Biasanya kalau belum ada dataset, kalau error tuh biasanya belum ada dataset gitu ya. Harus kita cek lagi. Lanjut lagi, kita ke tampilkan dan screenshot. Nah, yang pertama ini kita cek 5 baris pertama nih. Kita akan nampilkan 5 baris pertama. Oke, kita running. Ini untuk kodenya, untuk perintahnya. Print 5 baris pertama. Oke, kita running. Nah, ini adalah untuk 5 baris pertama. Untuk dari hujan. Dari datasetnya. Ini 0 ini dihitung 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, kita lihat. Oke. Nah, ini ya. Kita lihat kalau dari sini itu Kota Serang Banten, Kota Serang Banten. Oke. Sama persis ya untuk di sini sudah running. Udah kita buat 5 baris pertamanya di sini. Tampilkan 5 baris pertama. Kita sudah menampilkan 5 baris pertama. Dan sesuai juga seperti dataset. Lalu kita lanjut lagi yang ke 2 bagian B. Jumlah baris dan kolom. Nah, kita akan melihat nih dari 20.000 itu 20.000 tadi itu berapa sih jumlah baris dan kolomnya. Langsung saja kita running. Nah, untuk jumlah barisnya ada sekitar 20.848 baris dan kolomnya ada 19. Benar nggak? Kira-kira ada 19 kolom. Oke. Dan di sini ada 20.849. Oke. Nah, untuk tadi itu 848 karena yang di pertama tadi untuk ini yang gak kehitung jadi untuk ininya. Oke, lanjut lagi kita ke 5 baris pertama udah, jumlah baris dan kolom juga sudah. Lanjut kita ke nama kolom.
kita akan melihat nama-nama kolom itu apa saja sih. Nih, seperti ini ya. Kan kayak gini kan agak susah juga ngeliatnya kan. Langsung saja kita running untuk kodenya print nama kolom for I call in enumerate df column. Kita running. Nah, di sini ada 19 kolom. Yang pertama ada order ID, lalu total weight, total return, sampai source file. Kita lihat. Sampai source file ya. Pertama order ID sampai source file. Oke. Sudah benar dan di sini tidak ada error sama sekali. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke bagian C. Kita akan mengidentifikasi mana yang merupakan yang pertama itu ada variabel target, fitur numerik, dan fitur kategorikal. Nah, seperti itu ya. Oke. Di sini seperti biasa di Google Colab kita menggunakan data dan missing value-nya. Kita running dulu. Oke. Kita missing value per kolom. Nah, kita langsung lanjut ke identifikasi variabelnya. Kita running. Nah, setelah diidentifikasi variabel, target variabel, nah ini, itu yang termasuk target variabel itu status pesanan. Jadi di situ menentukan apakah pesanan selesai atau batal. Jadi nilainya itu selesai itu sekitar ada 17.768 yang selesai. Kalau yang batal ada 2.830 dan sedang dikirim ada 59. Dan di sini juga ada pesanan diterima, namun pembeli masih dapat mengajukan pengembalian hingga tanggal sekian itu ada 38 dan tanggal sekian 34 dan seterusnya. Telah dikirim 30, pesanan diterima, namun pembeli masih dapat mengajukan pengembalian. Oke. Kayak di retur gitu ya. Lanjut lagi, untuk fitur numeriknya ada 9 kolom. Ada total QTA ini, total weight, total return, total diskon, 6 produk kategoris, ongkos kirim dibayar oleh pembeli, estimasi potongan biaya pengiriman, total pembayaran, lalu perkiraan ongkos kirim. Jadi di sini untuk fitur numeriknya ini ya. Apa saja fitur numeriknya adalah ini. Total ini 6 produk kategori, ongkos kirim dibayar oleh pembeli, segala macam ini. Ini adalah termasuk untuk fitur numeriknya. Nah, lanjut lagi untuk fitur kategorikal itu 7 kolom. Yang pertama ada produk kategori, alasan pembatalan, opsi pengiriman, metode pembayaran, ada kota atau kabupatennya, provinsi, lalu source file. Jadi ini adalah untuk fitur kategorikal. Nah, itu tadi kita udah mengidentifikasi variabel apa saja variabel target, fitur numerik, dan fitur kategorikal. Oke, untuk nomor 1 kita sudah mengerjakannya dan sudah bisa di running juga ya. Oke, kita di sini saling data set dulu. Lanjut lagi, kita nomor 2 data pre-processing. Yang pertama kita membuat fitur baru. Ada is cancel dari status pesanan, lalu is COD dari metode pembayaran. Oke, langsung saja. Nah, tadi kita disuruh buat fitur ya untuk is cancel jika status pesanan batal. Oke, kita running. Nah, di sini sudah terlihat total pesanan tuh ada 20.848 dan pesanan dibatalkan sekitar 2.830. Pesanan selesainya adalah 18.018. Nah, untuk tingkat pembatalannya sekitar 13
13,57% itu untuk tingkat pembatalannya. Nah, untuk is cancelled ini sudah terlihat ya, jika 100 pesanan is cancelled dari 100 pesanan. Nah, dari 100 pesanan ya, kita lihat, bisa melihat di sini tingkat pembatalannya sekitar 13,57%. Oke, kita lanjut ke is COD dari metode pembayaran. Oke, kita running dan kita lihat di sini. Di sini total COD sekitar 11.538 COD. Dan kalau non COD, kalau dia langsung bayar dari aplikasi atau ShopeePay atau semacamnya, itu ada sekitar 9.310. Nah, untuk persentase COD lebih besar berarti daripada total non COD. Berarti untuk persentase COD di sini sudah terlihat 55,34%. Oke, dari sini kita bisa lihat untuk COD itu sangat besar ya persentasenya, karena banyak banget yang membeli atau memesan barang itu dengan COD gitu, dengan nilai 55,34%. Oke, untuk buat fitur sudah selesai. Nah, selanjutnya kita lanjut ke poin B, ekstrak informasi waktu. Ambil jam atau hour dari kolom waktu pesanan. Oke. Di sini kita konversi kolom waktu ke date time, lalu ekstrak jam, hari dan bulan. Nah, kita langsung saja kita melihat di sini, kita running distribusi jam pesanan. Di sini sudah terlihat ya, ada tabelnya juga. Di sini ada order hour-nya. Oke, jadi ada di sini tuh nah itu. Di sini ada distribusi di jam atau peak di jam 10 pagi dan jam 8 ya. Jadi jam 8 sampai 10 malam juga ada kegiatan distribusi gitu ya. Jadi di sini pola itu logis juga, karena kita juga kalau sering belanja juga sekitar jam segitu ya, kalau enggak ya jam-jam siang, kalau enggak ya malam gitu ya, baru tapi diprosesnya besok gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita buat minimal satu fitur tambahan berdasarkan analisis kita ya. Oke, kita yang pertama ada fitur tambahan kategori waktu, pagi, siang, sore, dan atau malam. Kita running. Di sini kita bisa melihat kalau fitur tambahan pertama itu ada kategori waktu ya. Kita kategorikan jam jadi pagi, siang, sore, dan malam. Ini kita agar lebih mudah dianalisis dibanding jam yang mentah itu, jam 0 sampai 23 gitu. Nah, bisa kita lihat di sini itu kita melihat nih, pagi itu ada berapa, siang itu ada berapa, sore, malam. Unknown ini bisa jadi ya di luar itu ya berarti ya, atau nggak terdeteksi gitu. Oke, untuk fitur yang kedua yaitu is weekend. Itu pesanan dilakukan antara
Sabtu atau hari Minggu gitu. Kalau hari kerja 0 berarti nggak ada. Jadi kita running. Nah, untuk is weekend berarti dia ada sekitar 5.000 di satu minggu untuk distribusinya. Kalau di hari kerja 15.000, oh, lebih banyak ini berarti ya, lebih banyak dari kerja berarti ya. Oke, kita lanjut lagi. Fitur ketiga itu adalah kategori ongkos kirim berdasarkan kuantil. Jadi kita di sini membagi ongkos kirim jadi 3 kelompok: rendah, sedang, lalu tinggi gitu ya, berdasarkan kuantil 33%. Oke, di sini kita membagi ongkos kirim jadi 3 kelompok ya. Jadi rendah, sedang, dan tinggi, lalu berdasarkan kuantil 33 atau 67% gitu ya. Oke, kita running. Oke. Jadi batas rendah sekitar ada 9.000 dan sedang itu antara 9 sampai 17.000 gitu ya. Untuk tingginya itu 17.000. 16.700 tuh ya kita bulatkan jadi 17.000 gitu ya. Untuk shipping kategorinya rendah ada sekitar 7.130, lalu tinggi 6.880 dan sedang 6.838. Oke. Ada lagi? Oh, enggak ada. Berarti kita lanjut lagi. Untuk fitur tambahan sudah selesai. Kita lanjut ke simpan dataset terbaru hasil modifikasi pada poin ini dengan nama data proses data underscore proses underscore npm kita. Oke. Nah, karena npm saya adalah 24782005, di sini sudah kita input di kode 24782005. Oke, lalu di sini kita running ya. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini kita download dulu, kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat kalau untuk dataset yang sudah kita simpan, yang sudah kita proses dan kita simpan dengan nama data underscore proses underscore npm kita. Jadi save akhirnya itu adalah 20.000 sama ya, 848. Kolomnya ada 27. Naik karena kita ada 8, sekitar 8 fitur baru gitu ya. Kita buka dulu. Oke. Nah, tadi kan cuman sampai sini ya, source file. Nah, nambah sampai sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di situ kita bisa lihat ya. Ini untuk dataset yang sudah kita buat atau kita simpan dengan nama data proses npm kita. Bisa dilihat untuk barisnya masih sama ya, sekitar 20.884, 20.848, dan kolomnya sekitar 27 gitu ya. Nah, ini untuk kolom baru ditambah. Is cancelled, is COD, order hour-nya, order day of week, order month, order month, time kategori is weekend, shipping kategori. Nah, ini untuk data set yang sudah kita buat dan kita tambahkan untuk kolomnya gitu ya.
Oke. Nomor 3, kita akan melihat ya. Pilih minimal 3 fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan pesanan. Yang pertama, jelaskan hubungan logis antara fitur dan target. Lalu alasan pemilihan fitur, lalu kita di sini untuk praktikumnya ya. Jadi kita langsung saja di sini sudah kita membuat fitur apa saja. Pilih minimal 3 fitur ya. Jadi kita minimal 3, kita membuat 4. Oke. Yang pertama itu adalah fitur is COD. Metode pembayaran COD. Jadi di sini alasan logisnya COD memungkinkan pembeli menolak barang saat kurir datang, sehingga pesanan otomatis dibatalkan tanpa kerugian finansial di depan gitu. Lalu yang kedua, total KTY ini adalah jumlah produk dalam pesanan. Ini fitur untuk jumlah produk dalam pesanan. Alasan logisnya, pesanan dengan banyak item punya nilai lebih besar, sehingga pembeli lebih banyak pertimbangan dan berpotensi membatalkan. Yang ketiga itu adalah perkiraan ongkos kirim. Jadi di sini alasan logisnya itu ongkir tinggi dapat membuat pembeli kaget gitu ya saat check out dan akhirnya memilih membatalkan pesanan gitu. Lalu yang keempat ada time kategori. Jadi di sini ada pagi, siang, sore, malam. Jadi alasan logisnya pemesanan malam hari, impulse buying, lebih rentan dibatalkan karena keputusan yang kurang matang. Ya, seperti biasanya orang-orang seperti itu juga sih. Nah, untuk buktinya, kita langsung saja untuk yang pertama adalah is COD. Nah, di sini ada bukti fitur 1 ya, itu buktinya metode pembayaran COD. Jadi buktinya itu total pesanannya itu untuk non COD ada 9.310 dan jumlah batalnya ada 1.286 dan tingkat batalnya dalam persen itu untuk non COD sekitar 13,81%. Untuk COD 11.538, jumlah batal 1.500, tingkat batal 13,8%. Oke. Nah, ini untuk bukti fitur yang pertama. Dan yang kedua adalah jumlah produk dalam pesanannya ya. Di sini rata-ratanya tidak batal 2,49, mediannya 1,0. Dan untuk batal 3,04 dan mediannya 1,0 seperti itu. Oke, untuk fitur kedua di sini kita lihat untuk tidak batal dan batalnya. Tadi kan kita lihat pesanan dengan banyak item punya lebih besar, sehingga pembeli lebih banyak pertimbangan dan berpotensi membatalkan. Oke. Lanjut kita ke bukti fitur yang ketiga, yaitu perkiraan ongkos kirim ya. Kita baru sampai nomor 3 ya. Oke, pada bukti ketiga ini kalau pakai fitur perkiraan ongkos kirim tidak batal tuh rata-rata ongkir kan 17.000, median ongkirnya 10.000. Nah, untuk batal itu sekitar kalau ongkirnya 25.000 gitu ya. Median ongkirnya 16.000. Oke. Nah, untuk fitur keempat yaitu time kategori. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Untuk malam itu sekitar pesanan malam itu paling malam hari itu paling tinggi cancel rate-nya gitu ya untuk malam. Karena apa? Karena ya itu tadi impulse buying tadi. Karena mereka pada malam hari itu saya juga sering sih untuk
check out di malam hari itu kadang kurang yakin gitu, jadi kita cancel atau nggak jadi untuk pemesanan gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk fitur sudah nomor 3, fitur exploration. Dan nomor 4, lanjut kita untuk menganalisis pola. Lakukan analisis berikut ini dan tampilkan hasilnya serta screenshot dalam bentuk tabel dan berikan interpretasi. Yang pertama adalah hitung presentasi pembatalan dari COD versus non-COD. Yang kedua, analisis hubungan ongkos kirim dengan pembatalan. Dan yang ketiga adalah analisis hubungan jumlah produk dengan pembatalan. Oke, kita langsung saja untuk menganalisis COD versus non-COD-nya. Nah, di sini kita bandingkan ya. Kita bandingkan COD dan non-COD secara langsung gitu ya. Jadi ini temuan yang menarik gitu ya, atau menarik dan agak kontra intuitif gitu loh ya. COD kan untuk persenannya itu sekitar 13,38%. Nah, non COD justru lebih tinggi sedikit gitu ya, 13,81%. Jadi selisih itu adalah sekitar 0,43%. Jadi artinya COD itu bukan yang paling bermasalah kalau jika dilihat dari presentasinya gitu ya. Kalau dilihat di sini, tapi kita juga harus ingat juga secara volume COD tetap menyumbang batal terbanyak karena jumlah pesanannya itu jauh lebih besar juga gitu ya. Nah, untuk analisis ongkos kirim versus pembatalan, di sini kita melihat kita running dulu. Nah, di sini untuk analisisnya, analisis ongkos kirim pada versus pembatalan gitu ya. Jadi polanya itu konsisten dan linear gitu ya. Jadi untuk ongkir rendah itu batalnya itu tingkatnya itu 10,24% ya. Jadi total pesanannya ada 7.130, total batalnya sekitar 730 kalau untuk ongkir yang rendah gitu ya. Lalu rata-rata ongkirnya adalah 6.335 dan median ongkir 8.000. Nah, untuk ongkir yang rendah ini tingkat batalnya itu sekitar 10,24%. Kecil ya. Yalah, kecil karena ongkir yang rendah gitu. Lanjut lagi untuk sedang. Di ongkir yang sedang ini sekitar batalnya 12%, 12,04%, 12,04%. Nah, untuk total pesanannya sekitar 6.838 pesanan. Total batalnya sekitar 823 dan rata-rata ongkirnya itu 12.355 dan median ongkirnya sekitar 12.000 ya. Nah, untuk tingkat batalnya 12,04%. Lumayan selisihnya agak lumayan ya dari ongkir yang rendah. Nah, untuk kategori ongkir yang tinggi nih, itu tingkat batalnya tinggi banget ya dari yang rendah. Sekitar 18,56%. Jadi total pesanannya sekitar 6.880 dan dibatalin, total batalnya itu sekitar 1.277. Rata-rata ongkirnya 37.000 lah ya. Dan median ongkirnya 30.500. Wajar dia besar ya. Jadi interpretasinya, pesanan batal memiliki ongkir tercatat Rp0, tidak jadi bayar. Sehingga kelompok ongkir rendah justru punya batal tertinggi. Ini menunjukkan hubungan COD ini menunjukkan hubungan COD plus pembatalan memengaruhi nilai ongkir yang terdata gitu ya. Ya sebenarnya semakin mahal ongkos kirim, semakin besar juga kemungkinan pesanan dibatal ya. Logis juga kan, biaya pengiriman
Kan nggak terduga ya, bisa membuat kita yang beli juga jadi batal gitu. Lanjut lagi ke hubungan jumlah produk dengan pembatalan. Nah, ini untuk jumlah produk ya. Kita running. Nah, di sini sudah terlihat runningnya. Hasilnya lumayan. Untuk pesanan 2 sampai 3 produk itu justru cancel rate-nya lebih rendah. Paling rendah gitu ya. Kenapa? Di sini kan terlihat 11,29% ya. Karena pesanan karena kalau lebih dari 10 produk itu paling tinggi ya. Oke. Kalau dilihat dari dataset juga ya ini sekitar 4 sampai 10 produk itu 10 itu lebih dari 10 produk itu lebih besar ya. Karena lumayan banyak juga ya dia membeli lebih dari 10 produk gitu ya. Ya wajar untuk presentasinya itu 18,16% ya. Kalau untuk 2 sampai 3 produk masih masuk akal karena eh ini juga jarang juga ya orang beli dan orang batal tuh jarang. Lebih sering itu di sini nih. Beli satu produk terus dibatalin lagi gitu ya. Oke. Nah, untuk rata-rata ini dugaan itu kita pesanan sampai 2-3 produk itu mungkin adalah pembelian yang terencana gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Sedangkan untuk pesanan satu produk atau pesanan banyak tuh cenderung ke impulsif gitu ya. Impulsif pemesanan gitu ya. Interpretasinya lihat apakah pesanan dengan lebih banyak produk memiliki tingkat batal lebih tinggi. Oke. Oke. Nomor 4 sudah, kita lanjut ke nomor 5, yaitu segmentasi data. Pada segmentasi data, yang pertama kita bagi data menjadi 2 kelompok berdasarkan fitur tertentu. Hitung tingkat pembatalan pada masing-masing kelompok. Tentukan kelompok dengan risiko pembatalan tertinggi dan screenshot ini untuk laporan praktikum. Nah, di sini kita akan running untuk segmentasi berdasarkan metode pembayaran. Oke, nah di sini kita bagi data berdasarkan metode pembayaran dulu gitu ya. Jadi hasilnya itu Indomart dan Alfamart tuh punya cancel rate-nya itu 47 sampai 48% gitu ya. Hampir setengah pesanan yang bayar lewat minimarket. Lewat minimarket ya berakhir dibatalin gitu. Mungkin pembeli mau bayar tapi belum jadi karena saat tiba di kasir tuh mungkin berubah pikiran ya bisa jadi gitu ya, atau tidak punya uang tunai cukup seperti itu ya. Jadi untuk C2 sendiri di sini sekitar 13,34%, itu jauh lebih rendah dari yang kita duga gitu ya. Karena yaitu untuk eh saldo ShopeePay sekitar 8,72% untuk tingkat batalnya itu. Itu untuk ya. Oh, kalau untuk paling kecil ya untuk cicilan kartu kredit ya, total pesanan ada 3, total batalnya 0, berarti 0%. Untuk kelompok risiko tertingginya itu ya ini mitra Shopee itu sendiri 100% ya. Oke. Oke, lanjut kita berdasarkan provinsi sekarang. Kita running. Nah, untuk setelah dari berdasarkan metode pembayaran, kita di sini berdasarkan risiko tertinggi di provinsi gitu ya. Nah, bisa kita lihat Kalimantan Timur itu di sini tinggi banget ya untuk pesanan, berarti untuk Lampung ini kita sekitar 14,20%, kalau Kalimantan Timur 27,82%.
Oke, kita kita analisis di sini. Kalimantan Timur kan eh, lebih besar gitu daripada yang lain. Jadi kita lihat, kita filter di sini hanya provinsi dengan minimal minimal itu 100 pesanan ya untuk di provinsi di sini. Jadi Kalimantan Timur paling tinggi dengan 27,82%, lalu diikuti NTB, lalu ada Kalimantan Tengah dengan 24,63%. Jadi daerah-daerah di luar Jawa mendominasi risiko tertinggi gitu ya, risiko tinggi untuk pembatalan. Ya kemungkinan besar karena ongkos kirim mahal atau waktu pengirimannya lebih lama. Jadi pembeli di luar Jawa itu uh, ngebatalin gitu ya, sering ngebatalin karena itu tadi di waktu lebih yang lama sama ongkir yang gede gitu ya. Oke. Oke, di sini nomor 5 sudah selesai ya. Kita sekarang lanjut nomor 6 untuk analisis konflik. Nah, di sini kita harus menemukan satu data yang sesuai dengan pola umum, lalu satu data yang bertentangan. Oke. Di sini kita lihat polanya yang uh, satu data yang sesuai dengan pola umum ya. Jadi di sini kita bisa melihat. Jadi data pertama, kedua itu ya sudah terlihat di sini ya. Jadi data pertama ORD 0005 gitu ya. Menggunakan COD, lalu bertempat status batalnya alasan ubah pesanan. Ini sesuai pola umum ya. Sesuai pola umum jadi COD dan batal gitu. Untuk data kedua ORD 00 ya selanjutnya seterusnya gitu juga menggunakan, ada yang menggunakan nanti SP letter atau CD juga gitu ya. Jadi ini faktor terbesar pembatalan adalah keinginan mengubah pesanan gitu ya. Jadi terlepas dari metode bayar apapun, jadi aturan sederhana ini tidak bisa menangkap ini gitu ya. Nah untuk satu data yang bertentangan nih, oke, kita lihat untuk yang bertentangan. Nah ini, itu adalah data ORD 007 menggunakan SP letter ya. Jadi di sini merupakan pay letter digital. Harusnya sudah komitmen membayar ya, tapi tetap juga batal dengan alasan yang sama gitu. Ubah pesanan gitu ya. Nah ini untuk data yang sesuai dengan pola umum. Dan ini adalah data yang sesuai dengan uh, yang bertentangan gitu ya. Sudah kita running. Nah oke, lanjut lagi. Nomor 6 selesai. Nomor 7 refleksi, ditulis di logbook. Dan kita lanjut ke eksplorasi lanjutan nih. Jika variabel target dihilangkan, bagaimana Anda akan mengelompokkan data tersebut? Ya, kita keren dulu di sini. Nah, di sini sudah terjawab ya. Jika kolom status pesanan atau is cancel dihilangkan, data dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik transaksi seperti itu ya. Lalu kita juga di sini sudah membuat pendekatan untuk segmentasi metode pembayarannya, yaitu adalah segmentasi metode pembayaran waktu. Di sini kita lihat, nah di sini sudah kita lihat untuk pendekatan satu, profil transaksi per mode S1 gitu ya. Metodenya COD dan COD, waktu pagi, jumlah pesanannya, rata-rata ongkir. Sini sudah terlihat semua ya untuk pendekatan segmentasinya. Jadi lanjut lagi kita ke uh, segmentasi berat paket ini untuk
untuk mengganti gitu ya, mengganti is cancelled ini ya. Mengelompokkannya itu dengan cara kalau saya mengganti dengan metode pembayaran waktunya. Lalu di sini juga saya membagi dengan berat paketnya gitu ya. Jadi jika variable target dihilangkan ya, kita gimana cara mengelompokkan datanya ya? Kita tetap bisa membuat segmentasi bermakna berdasarkan karakteristik transaksi. Misalnya profil pembeli COD yang siang hari versus pembeli non COD malam hari, atau segmentasi berdasarkan berat paketnya gitu ya. Jadi pendekatan ini sebenarnya adalah fondasi dari unsupervised learning atau clustering yang dipelajari gitu ya. Jadi mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik tanpa butuh label gitu ya. Oke, mungkin untuk untuk praktikum dari nomor 1 sampai nomor 8 sudah kita kerjakan juga. Dan kita juga sudah mendapatkan data terbaru yang sudah, jadi kita lihat di sini kan di nomor 2 sudah mendapatkan data set terbaru hasil modifikasi pada poin ini gitu ya. Jadi sekitar ada 8 yang ditambahkan, 8 kolom dari kan tadi dari sini kan terakhir kan source file tambah sampai kita lihat di sini mana tadi ya? Ini sampai sini ada kolom baru yang ditambahkan itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom yang ditambahkan. Dan di sini sudah ada kolom, ada datanya juga. Masuk ke sini sampel data. Dan semua sudah kita kerjakan. Mungkin sekian video yang sangat dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.